Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik buat seluruh masjid dan musola di seluruh tanah air. Sekarang sudah hadir tromol cashless. Nah, ini sih bentuk tromol biasa aja. Semua tromol masjid yang ada aja, nggak apa-apa, nggak usah bikin baru. Bedanya nanti kita tinggal nambahin ini. Nah, tinggal nambahin barcode-nya QR-nya Paytrend. Nah, gitu. Jadi kayak begini, tinggal di scan doang, set gitu. Nanti jemaah sudah bisa bersedekah secara tromoles. Nanti besok-besok udah tinggal nggak usah pakai promo lagi gitu. Nah, ini pendaftaran untuk seluruh masjid sudah dibuka. Ya, saya kepengen banget seluruh masjid musola kami pengen di seluruh Indonesia sudah QR nanti, insya Allah ya. Sudah bisa daftar lewat virtual office di website PT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik. Ya teman-teman, kali ini kita masih bicara tentang sedekah. Nah, kalau kita melihat video yang kemarin dan ini merupakan sambungan, kita akan melihat ini adalah di tahun-tahun ya masih ada pandemi ya, dimana di sini dijelaskan bahwasanya posisi warung steak gitu ya, itu dalam posisi yang ya rentan bangkrut tuh ya, karena omsetnya berkurang gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dulu sebelum kita membongkar semua ceramah Yusuf Mansur dan semua bisnis-bisnis Yusuf Mansur, itu kita akan melihat, oh ini bagus ya, sedekah gitu, oh mereka jago nih sedekah gitu ya. Itu kalau kita melihat dari sisi dalam tanda kutip ya, itu pengakuan mereka gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, itu akan melihat sebuah kecenderungan gitu ya. Nah, kecenderungannya apa? Kita lihat dulu deh teman-teman video berikut nih. Yuk, check it out. Gila. Mas Mono misalnya itu punya maklar sedekah, Sabtu Ari, semuanya gerakannya semua sedekah. Ngajak sedekah dan sedekah juga. Termasuk guru saya Ustadz Yusuf Mansur. Beliau itu ngajak sedekah, gerakin orang buat sedekah, tapi beliau juga sedekah. Jadi kan kadang-kadang saya juga heran juga gitu loh. Ustadz kok bisa punya usaha Paytrend, punya STIMIK antar bangsa, punya pesantren cabangnya banyak, kok bisa gitu loh. Kerjaannya cuma ceramah-ceramah aja, kerjaannya ya cuma ceramah, ngaji, kalau di rumah juga ngaji, cuma begitu aja, kok bisa punya usaha sebanyak ini dan asetnya sebesar ini. Ya salah satunya karena menyeru sedekah. Jadi ya ini keyakinan, kalau saya sih insya Allah yakin bahwa sedekah itu solusi buat semuanya. Gitu Pak Dwi, Ustaz Tarmizi, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sedekah memang luar biasa. Kemudian bagaimana sedekah itu pada zaman sekarang ini menjadi proteksi. Sedekah bisa menjadi imunisasi, sedekah bisa menjadi proteksi. Dan ini sudah dicontohkan tadi oleh Pak Jody juga. Bagaimana kemudian sedekah itu memproteksi cita-citanya Pak Jody hingga tidak ada gangguan dan maju. Alhamdulillah. Oke, Pak Hari, bagaimana Pak Hari? Kalau di Paytrend itu ada aplikasi sedekahnya juga kan ya? Ya. Jadi ada dua hal sebenarnya sampaikan di Paytrend itu. Yang pertama, kalau kita bicara pembayaran, jadi semua apa yang dibayar pakai Paytrend itu di aplikasi itu sudah langsung dipisahkan, ada bagian untuk sedekahnya otomatis. Jadi sadar tidak sadar, suka tidak suka, contoh misalnya beli pulsa, walaupun beli pulsa misalnya cuma 5.000 atau 10.000, dapatnya tetap segitu, cuma ada feedback atau fee yang kita dapatkan itu sudah langsung dipotong untuk sedekah bagi yang bersangkutan. Jadi otomatis pengguna Paytrend itu bersedekah setiap kali bertransaksi, otomatis ya. Nah, yang kedua, ya kita tahu sesuai dengan tadi Mas Jody disampaikan bahwa sedekah ini adalah obat untuk segala macam masalah. Nah, ini begitu banyak orang, maksud saya dan saya itu mengetahui tentang hal ini. Hanya saja agak sulit untuk menyalurkan karena fasilitasnya yang bisa karena fasilitas, ya bisa juga karena waktu dan sebagainya. Contoh, kita sedekah hanya pas lagi Jumatan masjid. Ya, sedekah di waktu subuh itu bagus sekali, ya, tapi keluar mungkin malas, ya, atau mungkin juga nggak ketemu nih mau nyalurin kemana gitu.
Ya, itu. Atau yang ketiga, saya cuma punya uang 500 nih. Ya. Tapi mau sedekahnya kemana gitu dengan ini. Nah, aplikasi Paytrend ini menjadi solusi. Bahkan sedekah Rp1 pun juga bisa. Ya, apalagi kalau Rp1 tiap jam ya, atau sehari Rp1. Nah, di kita ada fitur sedekah otomatis di mana setiap hari kita bersedekah, misalnya setiap subuh, ya, dan ini automatically. Ya, artinya menjadi kemudahan. Jadi 2 hal itu aja ya. Jadi pertama, setiap transaksi itu sudah dipisahkan untuk sedekahnya. Yang kedua, kita memudahkan setiap orang yang sudah punya niat sedekah untuk melancarkan niatnya. Ya, nah ini karena kadang nih, mohon maaf nih, dulu saya juga gitu tuh. Kalau ke masjid itu, kalau sedekah ya cari sisanya gitu, sisa uang parkir gitu yang ada di saku, di sisanya gitu ya. Mungkin Rp100, Rp200, tapi nggak apa-apa ya, asal niat ya, ikhlas dan sebagainya. Nah, kalau itu diakomodasi bahwa setiap orang sedekah Rp100 atau Rp200 bahkan setiap hari, dengan jutaan orang di Indonesia, nilai menjadi sesuatu itu, ya. Dan ada banyak orang juga saya pengen sedekah nih Rp5.000, tapi untuk ke Papua, nah biaya transfernya udah berapa gitu, ya. Nah, dengan adanya aplikasi Paytrend ini bisa mengakomodasi yang seperti itu. Gitu. Itu mungkin yang kita, jadi tetap sedekah itu nggak bisa lepas daripada core bisnisnya kita. Itu ya, sekian. Iya. Baik, artinya Warrenstick dan Paytrend itu tetap saja menjaga bagaimana kemudian mengajarkan sedekah dan juga bersedekah, karena memang kita sebenarnya sebagai penyeru, tapi kita juga sebagai seseorang yang melakukan sedekah itu. Baik. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ya, ini soal bisnis mereka. Dalam pengakuannya, mereka itu kalau misalkan mengaku ke mereka itu, mereka seolah-olah mereka hebat gitu ya, dimana mereka bisnis dengan tambahan sedekah gitu ya. Dan tapi seringkali mereka mengucapkan sesuatu yang menurut saya itu dalam pikiran mereka atau dalam hati mereka memang itu ada seperti itu ya teman-teman. Jadi pertanyaan itu sebenarnya muncul dari banyak orang, tapi karena mereka mengalami sendiri dan kadang-kadang ini pertanyaan ini memang sebenarnya harus dipertanyakan gitu, karena aneh gitu ya. Contoh misalnya gini, jadi itu mengucapkan, kenapa ya Yusuf Mansur itu misalnya zaman ini kok bisa asetnya banyak gitu ya. Di situ kan disebutkan seperti itu, dalam tanda kutip sangat kaya raya gitu. Padahal cuma ngaji. Nah itu jadi pertanyaan yang sekaligus menjawab semua pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh mereka. Masih gini, ketika jadi pertanyaan seperti itu, semua orang sekarang bertanya, terus dari mana itu uangnya? Kan nggak cuma ngaji aja, nggak cuma ceramah aja dapat uang gitu. Kalau cuma ceramah aja itu nggak mungkin dapat segitu. Nah itu jadi pertanyaan dari masyarakat, dan Jody menjawab itu mempertanyakan kekayaan Yusuf Mansur. Kan gitu ya. Nah sekarang kita sedikit mengulas, karena ini acara Paytrend, kita jadi tahu nih. Dan seperti video yang awal saya sebutkan, bahwasanya Yusuf Mansur itu mencoba menggali semua potensi yang berhubungan dengan sedekah gitu ya teman-teman. Kalau jadi menyebutkan ya Yusuf Mansur kan sedekah juga ya, jadi pertanyaan aja sedekahnya ke siapa dan berapa gitu ya teman-teman. Bagaimana mengelola sedekahnya, nah gitu ya. Nah di Paytrend ini kan awalnya bisnis MLM ya, dimana ya namanya multi level marketing yang nggak jelas itu, yang dikayakan ya si pembisnisnya. Dan di sana kan jelas ya, Jody itu bagian dari patungan usaha. Teman-teman harus tahu, Jody itu bagian dari direksi PT Inex Arsindo, yang mana Hotel City itu adalah hasil dari ngepul investasi, jadi mengumpulkan investasi dari para investor. Secara otomatis Jody itu merupakan bagian dari bisnis-bisnis Yusuf Mansur yang semuanya dipertanyakan gitu, bagaimana cara pengolahannya, terus bagaimana hasilnya gitu ya. Nah nggak cuma soal bisnis kan, jadinya ini kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya
mereka berperan dalam bisnis dan pengelolaan sedekah. Nah teman-teman, mereka semua circle Yusuf Mansur ini kalau kita lihat yang kita bahas di sini, mereka selalu berkata soal sedekah. Saya bicara dulu ini ya, berkata soal sedekah. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Misalkan ini PPPA Darul Quran. Seringkali kita itu melihat PPPA Darul Quran ini bukan cuma berada di kantor tertentu gitu, di kota tertentu gitu. Tapi kita sering melihat booth dari PPA ini di mall. Mereka alasannya nanti sedekah ini, sedekah itu. Dan kita tidak pernah tahu kemanakah uang yang dikelola tersebut. Ya, teman-teman pasti sering lihat lah. Bukan cuma PPA, tapi juga masih ada gitu ya. Saya bilang misalkan seperti contohnya gitu ya, misalkan kayak punya Agim gitu ya, itu kan ada juga. Saya nggak mau nyebut labelnya ya. Yang jelas Agim miliki pesantren dan miliki yayasan yang bergeraknya kurang lebih sama. Tapi kita nggak ngomong pengelolaan dana Agim karena itu nanti urusan Agim gitu ya. Nah cuma kalau PPPA Darul Quran ini selama ini dari hasil ceramah Yusuf Mansur, dari hasil PPPA, kita tidak pernah tahu dari mana, bagaimana sih mengelolanya gitu. Kalau mereka bilang bekerja dengan Basnas, oke lah, tapi apakah semua lari ke sana? Dan apa tanggung jawab mereka itu, kenapa mereka melarikannya itu ke Basnas gitu? Sementara Basnas ini kan sebenarnya sudah punya market sendiri gitu untuk mengelola dana tersebut. Nah teman-teman, setelah kita melihat dari semua circle Yusuf Mansur yang tadi disebutkan juga nama Mas Mono yang ikut dalam hal tersebut. Nah, di situ ada almarhum yang saya nggak mau menyebutkan namanya, yang jelas dia itu ya salah satu petinggi Paitren, menyebutkan dia itu pingin dari yang terbesar sampai yang terkecil itu dia pingin mengelola ya. Pingin bermain di di level tertinggi sampai di level terkecil dalam pengelolaan keuangan. Misalkan sampai 100 rupiah pun dia sebutkan. Dan di level Paitren itu dia ada level di mana dia memaksakan orang lain untuk bersedekah gitu. Itu kan dalam hukum syariat dan dalam hukum positif itu juga nggak boleh gitu. Misalkan kayak Alfamart itu minta kembalian untuk sedekah, itu harus ditanya dulu mau nggak gitu, karena kalau dipaksakan itu sama dengan korupsi ya teman-teman. Dari video yang muncul di pertama, teman-teman pasti akan paham bahwasanya Paitren dalam tanda kutip ini Yusuf Mansur ini pingin mengambil uang sedekah baik level tertinggi, level terkecil, bahkan sampai bonus-bonus kecil pun mau dibikin sedekah, yang dimana sedekah itu kalau misalkan itu sifatnya yayasan itu sangat rentan gitu pengelolanya, dan tidak bisa orang lain untuk menggugat begitu saja karena ya kan itu uang sedekah gitu. Makanya mereka sangat mengandalkan bicara sedekah ini gitu ya teman-teman. Diakui sebagai core business, salah satu bagian dari core business gitu ya. Kenapa? Kalau kita bicara sedekah dan ini menjadi salah satu bagian core business, sementara teman-teman perlu ketahui bahwasanya misalkan ya contoh gitu ya, kita akan bicara tentang bisnis multimedia atau misalkan bisnis telekomunikasi di mana ada CSR. Mereka itu mengelola dana CSR itu hasil dari keuntungan mereka sumbangkan sebagian persen mereka itu untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu melalui ya CSR mereka. Nah sementara ini mereka pingin orang ini bersedekah dan dipaksakan melalui aplikasi mereka. Ini kalau misalnya kita lihat dari Paitren. Tapi kalau teman-teman lihat dari semuanya, mereka ini memang pemain. Artinya gini ya teman-teman, kalau mereka memang mau bersedekah gitu, ya mereka nggak bermain di pola ini, ya mereka kasih aja, nggak usah bikin PPPA gitu ya, udah kasih aja mereka itu ke Basnas gitu, uang mereka hasil jodi CSR-nya bekerja sama dengan Basnas, ya udah kelola, tapi tidak di level mereka mengumpulkan uang sedekah. Teman-teman bisa pahami, ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan-perusahaan yang lain dengan
Pak Tren ini pinginnya mengelola sedekah, tapi kalau yang lain ini uang hasil keuntungannya diberikan untuk sedekah gitu dan untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu ya teman-teman. Jadi bisa dipahami bahwasanya target sedekah itu adalah target utama circle-nya Yusuf Mansur. Jadi wajar kalau misalkan dalam satu wawancara gitu ya, Pak Iqbal mengatakan bahwasanya bisnis mereka ya dari uang sedekah, dan itu menjadi salah satu core-nya gitu ya. Jadi dalam tanda kutip kita ini bertanya, kenapa mereka ngotot bicara sedekah kalau mereka tidak mau mengelola gitu. Itu justru yang jadi hal yang wajib kita pertanyakan, dan pengelolanya kemana gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.